A day with my best friend. Part wawancara. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ibu, nama saya Arjuna Nurjaman, rekan saya. Setia dari Kami dari Stikas Logam Sada. Kebetulan kami ditugaskan untuk mewawancarai Ibu tentang penyakit asfiksia ini. Ya. Apakah Ibu berkenan? Boleh, silakan. Sebelumnya saya boleh tahu nggak nama Ibu siapa? Oh ya, nama saya Bidan Rizky. Baik Ibu. Ya, Terima kasih Bu. ya, silakan. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama Ibu menjadi bidan? Ya, jadi kalau saya jadi bidan di sini udah 15 tahun. Sudah 15 tahun ditambah 3 tahun saya sekolah bidan, ya jadi 18 tahun saya berkecimpung di kebidanan. Tapi untuk jadi profesi bidan dan buka klinik ini saya udah 15 tahun. Begitu Ibu. Gimana sih pendapat Ibu tentang bidan? Ya. Kalau menurut saya, sebagai mana yang kita ketahui, untuk bidan secara global itu kan seorang wanita, yang pasti harus seorang wanita ya, seorang wanita yang sudah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di kebidanan, di mana kampusnya tersebut juga harus ada lisensinya. Kemudian pendapat saya secara pribadi, menurut saya sebagai seorang bidan, yaitu bidan itu pendamping, pengayom untuk seorang wanita. Tapi sebetulnya bidan itu ruang lingkupnya luas, pekerjaannya luas. Ruang lingkupnya mulai dari bayi baru lahir, kita mendampingi bayi baru lahir, memberikan asuhan, memberikan penilaian pemeriksaan. Kemudian sebagai bayi baru lahir, remaja juga masih termasuk ruang lingkup kebidanan. Jadi bidan itu apa ya, pendamping yang memberikan asuhan, memberikan pendampingan dari mulai bayi baru lahir, remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, apalagi itu sangat penting, sampai ibu nifas, sampai ke lansia. Jadi makanya bidan itu ruang lingkupnya sangat luas ya. Jadi seperti yang kita tahu, memang harus mengayomi mulai dari bayi baru lahir sampai lansia, itu masih ruang lingkup kebidanan gitu. Selama Ibu menjadi bidan, apakah Ibu mengalami kesulitan? Pastinya ada ya. Untuk jadi bidan pasti ada plus minusnya. Kita bicara kekurangannya dulu. Kalau segi kekurangan, jadi untuk menghadapi satu pasien, untuk memegang satu pasien itu, kita jangan berharap itu aman gitu. Karena satu kondisi yang kita bilang aman, normal, berjalan lancar, tapi ada aja, ternyata ada satu kendala yang tidak bisa lagi ditangani oleh bidan. Makanya kenapa kita harus ada kolaborasi sama tenaga kesehatan lainnya, ya tentunya yang tingkatannya lebih tinggi dari kebidanan. Kesulitannya paling itu, ternyata kita menghadapi pasien itu ada yang normal dan ada yang tidak normal, atau patologis, sudah sebutan kesehatannya, bahasa medisnya patologis. Jadi kesulitannya paling itu. Kemudahannya atau hal yang menyenangkan dari bidan lebih banyak lagi dari kesulitannya. Memang kita harus fun juga, jadi untuk profesi yang mau kita ambil ini harus fun. Mengasuh seseorang itu pakai rasa, pakai feel, sehingga pasien juga kan menaruh kepercayaan sama bidan ya, sama kita. Jadi ya, menyenangkan, sangat menyenangkan jadi bidan, tapi tentunya kesulitannya ada, yaitu kalau dibilang ada atau tidak ada, pasti ada, karena tidak semua pasien kita anggap normal, tapi tentunya pasti ada kesulitannya juga. Saya ada beberapa pertanyaan tentang asfiksia. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Boleh, silahkan. Yang pertama, apa gejala bayi yang terkena asfiksia? Gejala bayi yang terkena asfiksia itu, karena asfiksia itu berhubungan dengan pernapasan, jadi gejalanya salah satunya diantaranya adalah bayi lahir dengan kondisi kulit berwarna pucat, pernafasan tidak teratur, cuping hidung bergerak-gerak, kemudian diikuti dengan warna kulit lama-kelamaan menjadi kebiruan atau sianosis. Itu awal kebiruannya itu di ujung tangan dan ujung kaki, kemudian bibirnya,
lalu menjalar ke kebiruan di sekujur tubuhnya. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada bayi-bayi dengan proses persalinan yang lama atau ada gangguan pada saat proses persalinannya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau tanda gejalanya yang pasti penilaian pertama bayi baru lahir kita menilai sekilas yang disebut Apgar score itu nilainya buruk ya, karena warna kulitnya kebiruan, tadi nafasnya tidak teratur atau terlihat sesak, menangisnya juga tidak menangis, lalu cuping hidung bergerak-gerak, salah satunya itu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan saya, Ya. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi akfisia pada bayi? Kalau cara mencegah yang pasti selama proses pemeriksaan kehamilan selama 9 bulan kita berharap pasien tersebut tentunya harus rutin ya dilakukan pemeriksaan di bidan, mulai dari trimester 1, 2, 3 itu harus rutin. Itu gunanya ya tentunya kita untuk mencegah komplikasi pada persalinan, komplikasi pada ibunya dan pada bayinya. Mencegahnya yang pasti dengan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kemudian pada proses persalinan juga kita harus menilai dan mencatat di dalam partograf kemajuan persalinan tadi, mulai dari kontraksinya harus bagus, penurunan kepala harus bagus, dan proses meneran kala dua pada pasien infarto itu harus cepat ya, tidak boleh lama, karena yaitu proses bayi turun ke panggul sampai keluar dari jalan lahir itu harus cepat prosesnya, harus sesuai dengan penilaian yang baik. Jadi mencegah bayi macet di panggul. Kemudian kita harus terampil dalam menolong satu proses persalinan, mencegah bayi terjadi asfiksia. Kemudian untuk mengatasinya, jika kita menemukan kasus tersebut, bayi baru lahir dalam keadaan asfiksia, yang pertama rangsang taktil itu kita merangsang bayi, ada beberapa rangsangan yang harus refleks bayi yang harus aktif, kita merangsang refleks tersebut harus baik. Rangsang taktil, pasang oksigen, rangsang taktil, hisap lendir yang menutupi jalan lahir, pasang oksigen. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, harus segera dirujuk, karena itu memang kondisi tersebut sangat berpengaruh ke bayi baru lahir, bisa menyebabkan kerusakan organ dan ya buruk-buruknya terjadi kematian. Makanya itu harus cepat, kalau tidak ada perbaikan segera rujuk ke rumah sakit. Kemudian Bu, apa yang dimaksud dengan persalinan posterum? Kalau persalinan posterum itu kita harus tahu dulu yang disebut aterum dan posterum. Kalau aterum itu di mana usia kehamilan 36 sampai 40 minggu, itu yang disebut cukup bulan. Kalau pos, dari kata posnya aja itu udah menandakan lebih. Maka yang disebut posterum itu di mana satu kondisi kehamilan berusia di atas 40 minggu sampai 42 minggu itu disebut posterum. Baik Ibu, selanjutnya apa saja klasifikasi akfisia bayi baru lahir? Ya, kalau klasifikasi itu berarti tingkatan ya. Asfiksia ringan, sedang, dan berat. Itu semua ada penilaian khusus. Asfiksia seperti apa, ringan seperti apa, dan berat seperti apa. Tentunya kalau di bidan kita hanya bisa menangani pasien bayi dalam kondisi asfiksia ringan. Itu pun sejauh apa yang bisa kita lakukan aja. Setelah dilakukan tindakan di bidan pada bayi asfiksia ringan, tidak terjadi perbaikan, justru ada perburukan menjadi asfiksia sedang menuju ke berat, itu segera dirujuk. Jadi 3 klasifikasinya ringan, sedang, dan berat. Kenapa bisa terjadi adanya kehamilan postnatal? Kehamilan postnatal itu kita balik lagi ke definisinya, adalah kehamilan yang lewat bulan, lewat dari 40 minggu sampai ke 42 minggu. Kenapa bisa terjadi? Itu banyak faktor. Di antaranya biasanya kehamilan pertama, artinya pasien tersebut belum pernah mengalami persalinan sebelumnya. Ya, kehamilan pertama, kemudian faktor hormonal, karena kehamilan menuju persalinan itu akan ada perubahan hormon yang terjadi. Mungkin ada ketidakseimbangan hormon. Jadi faktor kehamilan pertama, faktor hormonal, dan faktor genetik. Ternyata faktor genetik juga bisa mempengaruhi persalinan posterum. Baik Ibu, lanjut lagi ya. Ya, silakan. Apa saja resiko bila bayi terlambat lahir? Kalau resikonya juga banyak ya.
Yang pertama penuaan plasenta. Jadi plasenta itu berkembang sesuai dengan usia kehamilan. Kalau usia kehamilan lewat bulan akan terjadi penuaan plasenta, di mana saat plasenta sudah menua, fungsinya juga sudah nggak baik buat ke janin, aliran darah ke janin dan oksigen. Aliran darah yang membawa oksigen ke janin udah nggak bagus karena plasenta menua atau pengapuran, kemudian bisa penempelannya juga jadi semakin melekat, makin dalam. Kemudian ada lagi kalau dari kehamilan postnatur tadi mengakibatkan bayi yang lahir terlalu besar karena dia nggak keluar ya, jadi terlalu banyak sudah cukup asupan gizinya sudah cukup sama 9 bulan, bayi lahir terlalu besar, akhirnya nanti jadi sulit untuk melahirkan normal. Apa saja resiko bila bayi terlambat lahir, Bu? Kalau resiko dari bayi terlambat lahir diakibatkan dari kehamilan postnatur tadi, yang pertama fungsi plasentanya udah menurun karena udah lewat bulan, otomatis fungsi plasenta juga kurang bagus ya, akan mengalami pengapuran dan lain-lain. Selanjutnya bayi akan lahir terlalu besar, jadi udah keburu besar di dalam, akhirnya kan nanti akan sulit juga untuk lahir normal. Kemudian cairan ketuban akan berkurang karena kalau sudah bulannya sudah cukup bulan, bahkan terjadi kehamilan yang postmatur, postpartum, itu cairan ketuban akan berkurang dengan sendirinya tanpa keluar. Lalu akan mengakibatkan kesulitan gangguan pernapasan. Balik lagi ke asfiksia tadi, jadi kehamilan yang postmatur akan menyebabkan bayi lahir dengan gangguan pernapasan. Gitu. Lanjut ya, Bu. Ya. Apa saja penyebab asfiksia pada bayi? Penyebabnya banyak, salah satunya tadi faktor kehamilan yang postmatur tadi, kemudian kondisi ibu di mana ibu tensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga kadar oksigen yang masuk ke bayi tidak sebagaimana mestinya. Kemudian masalah pada tali pusat karena yang mengalirkan oksigen dari ibu ke bayi kan melalui plasenta lalu tali pusat. Kalau ada masalah di tali pusat tersebut ya pastinya akan menyebabkan asfiksia. Lalu adanya infeksi pada ibu hamil juga akan mengakibatkan bayi lahir dengan asfiksia tadi. Apa yang dimaksud dengan asfiksia ringan? Asfiksia ringan adalah satu kondisi di mana bayi baru lahir mengalami susah bernapas, diiringi dengan napas yang cepat dan terengah-engah, kemudian kulit bayi terlihat pucat, itu asfiksia ringan. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan asfiksia itu? Ya, kalau faktor-faktor sih banyak ya, tapi yang saya ketahui diantaranya kondisi ibu nih, dari kondisi ibunya, ibu mengalami ibu mengalami hipertensi atau malah hipotensi, jadi darah terlalu tinggi juga menyebabkan asfiksia. Tensi darah ibu terlalu rendah juga akan mengalami janin yang asfiksia. Kemudian faktor persalinan lama, ada komplikasi persalinan juga itu menyebabkan asfiksia. Dari faktor bayinya sendiri, mungkin bayi tersebut atau janin tersebut ada penyakit bawaan, salah satunya sih mungkin itu diantaranya. Ibu, pertanyaan terakhir, apakah asfiksia bisa disembuhkan? Kalau asfiksia, asalkan mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, itu saya yakin bisa disembuhkan, bisa tertolong ya maksudnya. Karena tadi balik lagi ke tadi, kalau kita menemukan asfiksia bayi dengan kejadian asfiksia ringan itu ya insya Allah pasti bisa disembuhkan dengan cara yang tepat dan penanganan yang cepat. Sebelum menjadi asfiksia ringan dan berat, yang dimana kejadian tersebut bisa menyebabkan juga kerusakan pada organ jantung, paru, kerusakan otak. Makanya kalau untuk bisa disembuhkan saya yakin bisa asal mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Terakhir banget nih Bu ya pertanyaannya. Apa harapan dan saran Ibu mengenai penyakit asfiksia ini? Kalau tanggapan dan saran saya sih justru pastinya sebagai bidan yang bekerja dengan batasan-batasan yang apa yang boleh kita lakukan, harapan saya tidak menemui kejadian tersebut ya. Tidak menemui kejadian tersebut, kita tidak bertemu dengan bayi dengan kondisi asfiksia. Dari itu kita harus melakukan pelayanan
yang optimal pada saat ANC atau pemeriksaan kehamilan. Memberikan saran-saran yang baik untuk ibu hamil. Itu juga guna mencegah terjadinya bayi lahir dengan asfiksia. Dan juga kita juga harus lebih mendalami lagi bagaimana sih proses persalinan yang dapat menyelamatkan ibu dan bayinya sehingga menghindari kejadian asfiksia tersebut. Tentunya harapannya jangan sampai kita menemui kejadian itu ya. Terima kasih banyak Ya, Ibu ya, sudah sama-sama. berkenan untuk diwawancara sama kita semua. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu. Hai guys. Halo guys, gitu. Nama aku Ila gitu. Welcome. Welcome to my YouTube channel gitu. Dia muncul.